mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Belajar tentang ording dasar, ya. Di sini tentang ording dasar nanti kaitannya adalah yaitu mengenalkan konsep ording dasar dengan cara menyenangkan dan positif, ya. Oke. Tadi sebelum sekolah apa yang kamu lakukan? Setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Mandi, terus makan, terus ganti baju. Makan dulu baru ganti baju. Habis mandi, makan, terus ganti baju. Dan terus bagaimana urutannya? Makan, mandi, ganti baju, terus menjadwal, terus pakai sepatu, terus berangkat ke sekolah. Oke, itu urutannya ya. Bagaimana tadi kalau urutannya terbalik? Habis makan, habis mandi, makan dulu, baru pakai baju. Bisa nggak seperti itu? Ya. Nah, di sini Bu Fitri mau menjelaskan pentingnya suatu urutan atau proses. Ya. Tuh. Terus, ketika tadi mandi, apakah kamu sikat gigi? Ya, bagaimana urutan menyikat gigi? Ambil sikat sama pasta gigi. Selanjutnya ambil pasta ya, spatulnya ya, terus dioles ke sikat. Habis itu baru disikat. Sebelum sikat apakah kamu membasahi mulut dulu? Ya, berarti habis tadi ambil pasta gigi, kemudian kumur, terus disikat. Setelah disikat apa yang kamu lakukan? Kumur lagi. Terus setelah itu sikatnya dibiarkan seperti itu atau dibersihkan? Dibersihkan. Selanjutnya dikembalikan ke tempatnya. Apakah urutan tadi boleh dibalik? Tidak boleh. Nah, begitu juga ketika kamu coding. Coding itu mengkode suatu program atau robot, ya. Ketika kamu melakukan coding itu ada
tidak boleh ada yang terlewat ataupun terbalik. Ya, kalau itu terlewat atau terbalik, maka robot buatanmu tidak akan berjalan seperti yang kamu inginkan. Pasti ada kesalahan. Bukan maju malah mundur, bisa seperti itu. Ya, jadi ini dasarnya kalau kamu ingin belajar coding, kamu harus memahami apa itu proses suatu urusan. Itu ya. Tujuannya tadi, tujuan pembelajarannya adalah kita akan mengenalkan konsep coding dasar dengan cara menyenangkan dan interaktif. Selain itu, nanti kamu bisa mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kamu juga bisa merancang langkah-langkah sistematis. Kemudian kamu tahu apa itu instruksi logis. Ya, instruksi logis dan terstruktur, dan kamu nanti tahu apa itu kecerdasan artifisial. Sebelumnya kita sepakati dulu, kita buat kesepakatan kelas sebelum Bu Fitri menjelaskan apa itu coding. Ya, supaya pelajaran ini nyaman, apa kesepakatan yang kita sepakati dulu? Ketika Bu Fitri menjelaskan, berarti kalian mendengarkan. Boleh nggak main sendiri? Tidak ya, supaya kita sama-sama nyaman. Ketika ada yang berbicara di depan, kalian ikut menyimak atau mendengar. Oke, kalau mau izin keluar boleh, tapi harus izin ya. Ada lagi kesepakatan yang lain? Terus kalau bisa nanti kita jaga ketertiban di kelas. Itu ya. Oke, Bu Fitri akan lanjutkan apa itu coding. Apa itu coding? Dimengerti mesin. Betul. Nah, memberi perintah kepada komputer. Komputer tidak hanya robot ya. Kamu mau buat komputer ini, bisa mungkin mau buat ini tampilan ini supaya bergerak, maka berarti harus buat urutan, ya kan? Urutan gerakannya supaya dia menjadi gerakan yang bagus, ya. Nah, itu berarti Bu Fitri memberi perintah kepada komputer. Nah, coding adalah memberi perintah pada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Kita harus paham dulu mesin ini dibuat itu paham apakah pakai gambar, apakah pakai panah-panah, ya kan? Apakah pakai angka. Nah, itu suatu program komputer itu bahasanya berbeda. Contoh sederhana, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Nah, contohnya saklar ya. Coba untuk menyalakan lampu kita tekan saklar on, maka lampu akan menyala. Atau mainan di rumah, mainan yang pakai baterai itu ya. Supaya dia bisa jalan, maka kamu harus arahkan ke on, tombol ke on, ya kan? Maka mainanmu akan bergerak atau bersuara, ya. Kemudian apa sih manfaat kita belajar coding? Supaya kita melatih logika sama kreativitas. Sama yang kedua, kita nantinya kedepannya kamu punya peluang karir di masa depan, karena kita sudah ada di abad teknologi digital ya. Berarti kita pengetahuannya harus lebih luas ya. Nah, apa hubungan coding sama pemrograman? Kamu tahu nggak pemrograman itu apa? Pemrograman itu adalah memprogram suatu komputer agar berjalan seperti keinginan manusia. Nah, supaya program itu bisa berjalan sesuai keinginan manusia, maka kita harus mengkode tadi ya. Berarti kita harus memberikan perintah kepada komputer itu ya, supaya bisa bekerja membantu pekerjaan manusia. Jadi tujuan utamanya bukan membuat kita malas loh ya, tapi supaya pekerjaan kita bisa terbantu dan lebih cepat selesai. Oke, itu materi kita. Ada pertanyaan tentang algoritma atau coding? Tidak ya. Oke.
Sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya seperti kemarin. Di sini ada kartu membuat es teh sama kartu membeli makanan, membeli barang baru. Ya. Yang kelompok ini silakan urutan cara membuat es teh. Yang ini pergi ke warung. Yo, waktunya 2 menit. Yo, silakan diurutkan. Digunakan ketika kamu mendapatkan masalah atau suatu permasalahan. Misal ya, ketika kamu mengerjakan soal, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Itu juga harus ada urutannya. Bukan membaca soal, baca perintah soal terlebih dahulu, baru kamu baca soalnya. Aturan apa yang tertulis di situ, ya? Jadi harus dipahami dulu aturan. Sama juga ketika kamu mau main game, ketika kamu install game, otomatis kan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya kan? Baca dengan teliti, baca dengan benar, ya kan? Apakah game itu akan mengambil data pribadi kita atau tidak? Ya, itu harus kita baca teliti. Karena kalau data pribadi kita bisa tersebar, itu bahaya. Maka kita harus membaca aturan dengan benar, ya. Oke, selanjutnya kita akan menyusun instruksi menyelesaikan masalah secara runtut. Silakan dibaca dulu seperti tadi. Baca dulu aturannya, apa yang harus kamu lakukan terkait lembar kerja itu. Dipahami dulu. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya. Oke, sudah dibaca? Tujuan kegiatan? Iya. Oke, petunjuk memberikan kamu sebuah ilustrasi, ya. Ada sebuah robot. Robot ini harus mengambil benda, ya, di suatu tempat, ya. Tapi robot ini hanya bisa mendengar perintah maju, belok kanan, belok kiri, atau mundur, ya, baik maju, belok kanan. Kita langsung ke langkah-langkah kegiatan. 1. Identifikasi masalah. Apa tujuan dari kegiatan ini? Tadi Bu Siti berikan ilustrasi, ya kan? Robot untuk mengambil suatu benda. Berarti tujuannya apa? Apa? Yang suruh mengambil siapa? Robot. Berarti kita tujuannya untuk menjalankan robot untuk mengambil benda. Ya, silakan ditulis.
monster cumi-cumi mengambil kue. Monster apa ini? Pink ini ya, mengambil balon. Nah, silakan dengan perintah seperti tadi, arah kanan ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ya kan? Nah, kamu buat perintah di kotak-kotak ini, ya. Di sini ada aturannya juga, tidak boleh hindari kotak yang ditempati monster atau objek lain. Jadi kamu nggak boleh nabrak. Misal ini mau ngambil, ini tadi mau ngambil balon ya, berarti nggak boleh nabrak ada gambar monster atau tidak boleh nabrak ada gambar ini. Berarti kamu harus melewati kotak yang kosong. Paham? Oke. Bu Fitri kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan diisi di baris yang di lembar yang kedua. Dari kelompok 1 dan 2 siapa yang mau maju untuk menjelaskan hasil diskusinya? Boleh. Dibuka dengan salam dulu ya. Coba jelaskan bagaimana monster pertama ini bisa sampai ke kue. Apakah instruksinya sudah benar atau belum? Kelompok 1 bisa dicek. Kanan 4 kali, ke atas 11 kali, 4 kali, 4 kali.
Bisa dilakukan simulasi? Ya, selesai. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh ya udah, nggak apa-apa, yuk. Silakan presentasikan. Ayo kelompok 2 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perintah ke monster yang keras sangat benar. Monster ini sedang berusaha. Mereka mencari berbagai monster pink ya, ada pink ini. Yang keras Bawah 4 kali ke kanan 2 kali. Ini mau mana tuh? balon. Iya. Ulangi ya, ulangi. Ke kanan 1 kali, ke bawah 4 kali, ke kanan 2 kali. Monster putih. Masih lampu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk. Kita sudah menyelesaikan 2 permainan. Sebelumnya, berarti untuk permainan selanjutnya adalah di pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Bu Fitri mau tanya, apakah ketika tadi kamu membuat warna ini menemukan kesalahan? Kelompok 2 menemukan kesalahan? Apa kesalahannya? Ya, kenapa kesalahannya? Salah arah. Bagaimana kamu tahu kalau ini salah? Diteliti, diuji ke gambar ya. Diuji robotnya tadi, apakah nabrak, terlewat, atau sampai tujuan. Oke. Terus bisa dibenarkan. Itu juga ketika mau membuat suatu program komputer ataupun robot ya kan, sebelum dikenalkan maka harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai perintah atau tidak ya. Dan ini pengujiannya apakah hanya sekali? Tidak. Berapa kali? Ya, semakin sering diuji maka semakin robot ini menjadi semakin pintar. Komputer akan semakin pintar kalau semakin diuji. Gitu ya. Oke. Yuk kita SBD dulu. Oke. Tokoh 7 kebiasaan anak hebat.
Ya, yang sudah dikumpulkan untuk kita sudah belajar apa tadi hari ini? Coding. Apa tadi itu coding? Memberi perintah untuk komputer atau robot. Oke. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar coding? Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pelajarannya tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Contohnya punya HP di rumah kan? Punya WhatsApp? Karena buka Meta AI? Benar. Meta AI itu sebenarnya Meta AI ya. Nah, kecerdasan artifisial itu bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau disingkat dengan AI. AI itu adalah suatu program komputer yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Misal kamu pengen bertanya sesuatu, dari situ kamu dapat jawaban, ya kan? Oke, atau kamu lihat YouTube, ketika YouTube muncul gambar-gambar atau video-video yang sering kamu lihat, ya kan? Nah, itu juga salah satu contoh kecerdasan artifisial, ya. Oke, sebelum Bu Fitri akhiri adalah pertanyaan. Tidak ya? Kalau tidak, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pelajaran coding. Semoga materinya bisa diterima, bisa bermanfaat ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau begitu silakan istirahat.